Menjua-jua yang jahat jauh, yang jahat jauh-jauh ya. Selamat datang kembali di channel El Purba, channel yang menurutku memang sama sekali nggak berfaedah, tapi apa boleh buat karena selama ini juga udah nggak buat konten. Jadi di kesempatan kali ini aku mau buat konten. Nah, di awal video ini mungkin teman-teman banyak yang berpikir bahwa kenapa sih aku harus ngomongnya di sini dan mic-nya di sini. Nah, pada kesempatan kali ini aku ada kedatangan tamu. Jadi dia bukan tamu sih sebenarnya. Kita sama-sama berasal dari Brastagi dan kemudian aku melihat dia ini adalah sosok seorang anak muda yang menurutku sangat talentis gitu. Dia bertalenta, dia punya kemampuan untuk mengkombinasikan musik itu di dalam mulutnya gitu. Jadi musik yang dia hasilkan itu kayaknya rame banget gitu, bisa dari mulut gitu kan. Nah itu istilahnya beatbox ya. Jadi ternyata teman-teman, untuk kalian semua L Power dimanapun berada, di sini aku mau kasih tahu bahwa ternyata banyak tuh anak-anak muda yang ada di Brastagi, di daerah Kabupaten Karo ini, Sumatera Utara ini, di Indonesia ini, di seluruh dunia ini, yang punya kemampuan talenta yang sangat luar biasa gitu. Nah, aku kedatangan tamu ini karena kemarin aku cerita-cerita sama dia, ngobrol, dia asik anaknya dan kupikir cocok nih kalau kita ajak jadi narasumber untuk ngobrol-ngobrol karena dia punya talenta yang luar biasa. Langsung saja teman-teman, kita sambut dia. Inilah dia, Anjas. Halo Anjas. Halo bang. Oke, maaf ya Anjas, aku pakai masker karena kita saat ini sedang menghadapi isu pandemi virus corona ya kan? Iya. Oke. Apa kabar Anjas? Baik bang, baik. Ya. Baik ya. Jadi gini, aku barusan udah kasih tahu sama semua L Power. Ini kan penonton-penonton yang di channel YouTube ini sendiri, aku kasih nama mereka itu L Power gitu. Artinya mereka yang memberikan kekuatan, dukungan, motivasi untukku dengan cara subscribe, like, share, komen. Pokoknya mereka dengan begitu mendukung aku selama ini, Jas. Jadi aku tadi udah kasih tahu bahwa bintang tamuku pada podcast kali ini adalah seorang anak muda dari Brastagi yang luar biasa. Dia seorang beatboxer gitu. Coba bisa nggak kasih tunjuk dulu sama pemirsa yang ada di rumah gimana kira-kira bermain beatbox itu? Oh, coba silahkan. Already trap. Ya. Asik. Already. Oke. Terima kasih untuk Anjas sudah kasih tunjuk barusan bagaimana kemampuan skillnya ya bermain beatbox. Oke, Jas, aku boleh nanya-nanya ini enggak? Di podcast kali ini aku memang sengaja mau banyak cerita, mau banyak tanya sama kau terkait beatbox ini gitu. Apalagi di kau gitu ya, di pribadimu khusus gitu. Nah sekarang posisinya nih, situasinya nih saat ini, statusmu masih sekolah atau gimana? Udah tamat. Oh udah tamat. Umurnya berapa sekarang? 18 tahun ya. Wow, masih muda. Tapi walaupun muda punya sesuatu yang bisa dibilang luar biasa ya.
tua. Enggak juga sih, kalau masalah tua itu kan hanya umur, itu menurutku hanya masalah angka, yang penting semangatnya ya. Udah tua. Oh, beatboxnya udah tua. Oh gitu. Jadi gini, Jas. Ini kau kan aku lihat barusan kau beatboxnya itu luar biasa ya. Nah, jadi pertanyaanku, kau belajar beatbox ini udah berapa lama? Sekitar 3 tahun bang. Awal masuk kelas 1 SMK. Oh, kau dulu SMK. Iya. Oke. Jadi sejak kelas 1 SMK kau udah belajar beatbox gitu ya? Oke. Jadi sekarang gini, yang membuat kau tertarik untuk ikut untuk mempelajari beatbox ini sebenarnya apa? Apakah melihat ada salah satu artis di TV atau di YouTube atau di mana gitu, atau live atau apa gitu? Jadi gini bang, awal aku itu belajar beatbox. Jadi di sekolah itu diadain acara pameran. Pameran. Terus kan gitu ada yang hiburan. Jadi senioran gitu nampil ke depan nunjukin skillnya beatbox. Jadi aku nengoknya gitu di bawah, keren banget nih abang gitu. Oh gitu. Bisa buat suara burung, suara apa, gitar, trompet, drum, bass, lain-lain. Terus pas dia manggung gitu bang, di depan anak-anak sekolah lain, jadi cewek-cewek gitu semua pada wow, baper. Oh gitu. Jadi karena cewek-cewek semua pada baper, terus kau pengen belajar beatbox seperti abang-abangan, kakak-kakaan senior tadi, kakak-kakak ya? Iya. Jadi ngelihat cewek-cewek itu pada histeris, baper gitu, itu membuat kau jadi tertarik gitu. Ya bisa dibilang gitu lah bang. Oh jadi ini modus dong sebenarnya, kau belajar beatbox supaya dapat cewek gitu. Awal. Oh di awal. Di akhirnya lain lagi. Lain. Oh gitu. Jadi gini pertanyaannya, sekarang kau kan udah bisa main beatbox gitu. Udah punya pacar dong ya? Dari awal-awal mau belajar beatbox juga udah apa ya? Oh gitu. Iya bang. Jadi sebenarnya waktu awal belajar main beatbox udah punya pacar. Lah ngapain lagi kau belajar beatbox? Ya, kan kalau cowok itu Biar harus bisa mapan. selingkuh gitu. Enggak gitu bang. Jadi gimana? Kan cowok itu harus mapan, punya karir sendiri gitu. Oh gitu, Biar- prinsip ya, Biar prinsip. ceweknya nggak malu. Oke, guys, ini untuk cowok-cowok, kalian harus punya prinsip, kalian harus mapan biar cewek kalian nggak malu gitu. Itu saran dari kau ya, Jas? Iya, Ya? Bang. Oke, nggak apa-apa. Jadi selama kau belajar beatbox ini, itu metode belajarnya gimana? Ada guru atau belajar sendiri atau ngelihat tutorial di YouTube atau apa gimana? Kalau guru nggak ada sih bang, cuman ada YouTube, jadi nengok YouTube gitu. Nengok tutorial beatbox, tutorial kunci B, kunci T, kunci K, loop roll, lead bass, lead bubble, keeper dalam, banyak deh. Oh banyak ya? Trompet, ada double bass, ada clop, double clop, triple clop, lalu ada apa lagi ya? Oke. Kayaknya kalau kau ngejelasin itu ke aku ampun lah. Jadi di antara semua yang kau bilang ini tadi, ini kan kunci skill ya. Jadi ini skill, ini kunci. Ini untuk mempelajari ini lama nggak prosesnya? Ya, aku aja belajar gini udah 3 tahun, belum semua kunci didapat. Oh gitu. Oh. Tapi paling enggak kan maksudnya gini loh, Jas. Mungkin ada di antara teman-teman kita yang pengen belajar juga gitu kan. Ada nih anak-anak muda gitu, pemula-pemula yang dia pengen beatbox nih. Ada ponakanku di rumah masih kecil nih, masih umur 6 atau 7 tahun. Tapi dia suka beatbox gitu. Terus aku kan jadi kayak ngerasa, wah ini bakatnya ini disalurin kemana gitu kan. Nah kebetulan aku ngelihat kau gitu. Yang ku tahu selama ini kalau di Brastagi itu kan anak-anak muda itu jarang yang kayak kau gitu. Artinya
Ya ada sih anak-anak muda yang suka main band, main musik, main band. Ada juga yang suka mendalami alat-alat musik tradisional, ada yang suka berkegiatan olahraga, misalnya main basket atau main sepak bola atau futsal gitu kan. Ada juga yang main skateboard, ada yang di perfilman gitu kan. Jadi kan rame nih anak-anak muda yang punya bakat-bakat luar biasa. Dan rencanaku teman-teman, rencanaku untuk kedepannya konten-konten video El Purba akan mengekspos anak-anak muda seperti si Anjas ini. Nah, kita balik ke topik Jas. Ini kan tadi aku udah bilang artinya langka sih sebenarnya gitu, karena dari antara sekian banyak anak berprestasi yang ku kenal, kayaknya cuman kau yang ku tahu punya bakat beatbox dan apa ya yang kelihatan gitu, mungkin untukku ya sampai saat ini. Nah, kalian ini ada komunitas atau apa gimana? Komunitas bang udah ada sih kecil-kecilan. Jadi dari dari aku pertama kali belajar beatbox, pengen gitu ngumpulin semua orang gitu jadi satu kumpulan, jadi satu komunitas gitu, biar bisa saling share, dia tahu kunci ini, aku tahu kunci itu, jadi saling ngasih tahu gitu bang. Asik. Terus dalam 3 tahun ini kerja aku gitu nyari siapa aja lah yang pandai main beatbox. Oh, dicari gitu. Iya, dicari. Terus udah dapat orangnya sekitar 12 orang gitu. Cewek juga ada sih. Oh, ada cewek sekitar 4 orang. Oke. Luar biasa. Jadi gini, Jas. Mungkin ada di antara teman-teman yang memang punya bakat beatbox juga, tapi dia nggak tahu siapa sih kira-kira yang anak-anak muda yang ada di Tanah Karo ini yang suka beatbox juga gitu. Kalian ini biasanya yang berapa? 12 orang? 12 orang. Yang 12 orang ini biasanya suka ngumpul di mana gitu? Kalau kami yang 12 orang ini seringnya kumpul di Panggestu, Bang. Panggestu. Belum Hotel Sinabung. Oh, sebelum Hotel Sinabung. Bukan, tempatnya sepi. Kendaraan gak ada yang lewat. Jadi kalau kita mau beatbox gitu, mau kolaborasi sama kawan-kawan, nggak terganggu. Oh, karena nggak ada suara bising gitu ya, suara kendaraan apa gitu ya. Knalpot racing. Anjay. Anjay banget, ditangkap polisi. Jadi kalau kita bilang anjay, pidana gitu. Never mind. Oke. Bagusan abang bilang anjas. Anjas gitu. Oke. Jadi itu tadi ya. Kalian itu yang 12 orang sering nongkrongnya itu di Pangestu ya. Oke, untuk teman-teman ini informasi yang bagus nih sebenarnya. Di Pangestu anak-anak muda seperti Anjas, ada cewek 4 orang cantik juga. Katanya sih ceweknya nggak ngumpul gitu aja. Oh, jadi di WA, kadang kan di WA klik suara gitu. Oh gitu. Better di WA gitu. Oh gitu. Sama karena kan ceweknya kadang-kadang dulu. Oh. Jadi gini, tadi kan ceritanya soal WA ini. WA kan, jadi berkaitan dengan sosial media gitu. Nah, kau punya channel YouTube nggak? Dulu sih juga bang. Cuman karena nggak tahu cara mainnya gitu, nggak tahu cara ngolahnya ya. Udah tinggalin aja lagian. Penting gitu lah, belum terlalu paham. Oh, oke. Tapi gini loh, kalau aku boleh kasih saran Jas gitu, dengan kau punya talenta, kau punya bakat seperti ini, mengcombine musik di dalam mulut, nggak ada salahnya sih menurutku. Mungkin ke depan kau bisa kelola channelmu ya. Ada rencana lagi baru. Oke, bagus. Nah, kalau channel YouTube mau dibangun nih ya, kalau akun sosial media yang lain gitu, tadi kan udah ada cerita soal WA gitu, misalnya ada. kayak Instagram, Twitter, Line, Facebook. Instagram sama Facebook. Oke, teman-teman, untuk kalian yang pengen tahu, pengen kenal Anjas lebih jauh, pengen kenal Anjas lebih dalam, silahkan kalian follow di bawah ini. Di bawah ini channel YouTube, bukan channel ya, akun sosial medianya, Instagram atau Facebook. Nanti ada saya buat tertera di sini. Oke Jas. Oke Jas, jangan marah ya Jas. Oke,
Jadi itu tadi teman-teman, si Anjas ini luar biasa. Harapannya ke depan untuk beatboxer yang ada di Tanah Karo ini apa aja? Harapan Anjas untuk ke depan. Uh-uh. Apalagi ini kan lagi pemilihan bupati ya bang. Jangan singgung-singgung ke saya itu, aku nggak peduli itu. Kan gini bang, jadi Anjas gitu mau usulkan gitu sama. Oh, aspirasi. Iya. Oh, bilang lah. Apa aspirasinya? Bahwasannya tolong beatbox itu diadakan gitu di gimana ya, ibarat katanya kalau bola kan orang seluruh dunia udah tahu gitu, bahkan anak kecil pun udah tahu. Jadi beatbox ini mau biar diperkembangbiakkan gitu bang. bukan dikembangbiakkan. Jadi maksudnya aku udah nangkep nih sebenarnya, frekuensinya aku udah dapat sinyalnya. Maksudnya kan mungkin dengan nantinya kita punya pemimpin yang bagus untuk daerah ini, bisa menampung aspirasi anak-anak muda seperti kau kan. Paling enggak ada wadahnya gitu kan, dibuatkan juga seperti event untuk pertunjukan kalian gitu kan, seperti festival gitu ya kan. Iya, aku paham itu Jas. Jadi doakan aja lah kedepannya kita punya pemimpin yang amin, yang bisa sevisi ya kan, dia paham apa yang kalian butuhkan gitu, anak-anak muda yang dibutuhkan ya kan, yang dibutuhkan anak-anak muda. Oke, daripada apa bang, daripada tawuran, gitu. balapan kan bagus, festival ini ada yang nonton rame gitu ya. Jadi banyak sebenarnya kalau memang menurutku juga seni dan olahraga adalah apa ya, alat yang paling ampuh, sarana yang paling ampuh untuk menghindarkan anak-anak muda kita dari hal-hal yang negatif. Sebagai contoh mungkin narkoba atau ugal-ugalan, judi. Itu kayaknya lebih baik kita seperti Anjas lah ya, menggali potensi diri, menyukai satu kesukaan, hobi yang bisa mungkin kita jadikan sebagai apa ya, sebagai ya kalau bisa mendatangkan income untuk mendapat pemasukan kan gitu. Oke. Itu tadi harapannya Anjas. Nah, sekarang gini Jas, pesannya untuk teman-teman nih yang di rumah yang pengen belajar beatbox, mungkin ada yang ngerasa bingung nih harus mulai dari mana, atau sudah belajar tapi nyerah gitu. Kalau dia untuk yang udah belajar beatbox ya, misalnya teman-teman semua pengen belajar kunci lip roll, itu kan lip roll termasuk kunci yang paling payah gitu, paling sulit. Dia sekitar 6 bulan. Oh gitu, suaranya cuma 1 detik. Mempelajari itu 6 bulan. Oh, cuman ya apa sih, jangan nyerah gitu aja, jangan langsung nggak bisa lip roll ya udahlah nggak usah beatbox, jangan gitu. Kalau kita nggak bisa lip roll, cari kunci yang lain lagi. Kalau kita misalnya nggak dapat lip roll, kita pelajari triple clap. Oh, triple clap itu gimana? Oh, lebihnya hati. Jadi kalau kita udah dapat triple clap, lama kelamaan lip roll itu pasti dapat. Oh gitu. Jangan dipaksain satu kunci itu, karena beatbox ini banyak kunci gitu. Oke, jadi maksud si Anjas ini teman-teman, mungkin yang aku tangkap nggak satu jalan ke Roma. Kalau nggak bisa lewat jalan yang ini ya ini gitu, potong jalan. Kalau misalnya nggak dapat jurus yang ini banyak jurus yang mau dipelajarin gitu kan. Tapi intinya kan sampai ke tujuan juga. Iya, bagus bener. Pokoknya aku salut lah sama kau Jas, karena ya udah mau sharing di sini gitu kan. Bisa nggak sekali lagi dihibur penonton kita? Bisa bang. Asik. Oke. Kalau misalnya kira-kira kita kolaborasi gimana nih? Bisa bang, bisa. Sekarang ini bisa aja disegan. Serius lah. Serius ya. Lagu apa nih Jas?
Lagu Karo lah, kita kan orang Karo, Bang. Oh gitu. Apa ya? Lagu lama dia. Pikir-pikir ya. Lagu lama. Terserah, Bang. Alo ale si diding turang engkau memang jua oh ari turang alo ale si gole turang olah kita siram alo ale si diding turang engkau memang jua oh ari turang alo ale si gole turang la kita siram endade ara jakin turang masayang dalana ku suka jadi atengku enda merurus delang tumangga enda dia jakin tulang mesayang dalana ku suka jadi atengku enda rusuran perdalanku mambu alo ale si diding turang engkau memang jua oh ari turang alo ale si gole turang ulah kita siram asik aku seneng sampai esoknya jatuh. Oke. Maaf ya teman-teman. Jadi gini Jas, kita udah kolaborasi nih lagu Karo ya. Iya, Bang. Kalau lagu Indonesia gimana kira-kira? Lagu Indonesia mungkin Bisa lah ya. lagu apa ya? Lagu apa? Terserah deh. Apa ya? Beda agama. Cinta beda agama. Itu lagunya Vicky Salamer ya. Harusnya aku yang di sana. Harusnya aku yang janganlah. Nanti kakakmu marah aja. Iya kan? Yang nge-rap gitu bisa Bang? Nge-rap bisa. Oh ya, dulu aku itu ada suka sama sebuah film Mandarin, film sekelompok dewa yang melakukan perjalanan ke barat mengambil kitab suci. Oh, tahu. Apa tuh? Sunggokong ya di Sindahat gitu. Itu kan original soundtracknya itu dulu kan nge-rap itu kan. Iya. Untuk filmnya, pembuka openingnya ya. Iya. Opening film itu kan nge-rap gitu. Kebetulan aku dulu suka dan aku sampai sekarang hafal sama lagu itu gitu. Coba main yuk. Yang itu nadanya gimana, Bang? Kerasa. Oh iya. Seekor kera terkuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati loncat ke sana ke sini hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya dia merubah menerjang segala apa yang ada walau halangan di tangan semakin panjang membentang tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran berkelan setiap hari demi mendapat kitab suci dengan dukungan dari gurunya temukan jati diri semua akan dihadapi dengan gagah berani walau arah di tangan setiap saat datang untuk menguji kerasakti tak pernah berhenti bertindak sesuka hati kerasakti menjadi pengawal mencari kitab suci kerasakti liar nakal brutal membuat semua orang menjadi gempar kerasakti hanya hukuman yang dapat menghentikannya walau halangan rintangan membentang tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Asik. Oke, terima kasih Anjas karena sudah hadir di podcast kali ini. Terakhir untuk teman-teman saranin dong supaya mereka subscribe khusus ini Untuk teman-teman semua yang di rumah, jangan lupa share, subscribe, like, and comment. jangan yang gitu dong. Oh, pakai big box gitu. Iya, aku maunya yang suara-suara digital gitu dia. Jangan lupa subscribe. Jangan
Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Share and comment. Saya Alpurba. Anjas Sinukaban. Sampai jumpa di next video. Until next time. Mejuah-juah yang jahat jauh-jauh. Jauh. Pergi sana. Go. Mati.